Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba semuanya. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang ya di webinar tentang kuliah ekonomi dan keuangan Islam di Turki bersama pemateri kita hari ini ada Kak Nun Mazia. Selamat datang Kak Nun Mazia. Apa kabarnya? Selamat datang. Aduh, terima kasih banyak Kak Fadia. Alhamdulillah sehat. Kak Fadia gimana kabarnya? Sehat di sana? Alhamdulillah sehat juga. Ada yang bilang Kak ini kenapa nggak ada suaranya? Kayaknya yang lain dengar ya? Ya nggak sih? Kedengeran nggak sih Kak Ramazan B yang lagi open kamera? Kedengeran kan ya suaranya? Kedengaran, kedengaran nggak? Kedengeran. Ya mungkin yang belum dengar bisa keluar dulu terus masuk lagi ya. Jelas, jelas. Oke, iya. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah kedatangan tamu ya yang sangat spesial Kak Nun. Terima kasih banyak atas ini ya atas waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau menulis tesis ya untuk menyelesaikan master's degree-nya di Turki. Beliau menyempatkan hadir ya pada hari ini ya. Terima kasih banyak Kak Nun. Jadi hari ini teman-teman insya Allah kita akan bahas tentang ekonomi, kuliah ekonomi dan keuangan Islam di Turki bersama awardee. Jadi Kak Nun ini adalah awardee beasiswa YTB ISDB ya, beasiswa Turki Berselari sama Islamic Development Bank. Jadi Kak Nun ini kuliah di Sakarya University, sekarang lagi di tahap penulisan tesis di jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam ya. Benar ya Kak Nun ya? Ya, benar-benar Kak Fadia. Iya, jadi malam ini nanti Kak Nun akan menyampaikan materi, terus teman-teman boleh ini ya, boleh disimak dulu, nanti terakhir kita akan ada sesi Q&A atau question and answer ya. Ya, jadi mungkin Kak Nun mau perkenalkan diri dulu, boleh ya, silahkan, santai aja. Oke, oke, boleh Kak. Aduh, halo semuanya teman-teman. Ini waktu Indonesia bagi teman mencampur-campur ya Kak ya. Ada Campur, info iya. dari Jakarta dan sebagainya. Halo semuanya. Terima kasih buat Kak Fadia yang udah ngundang aku. Halo semua teman-teman. Perkenalkan, nama aku Nun Mazia. Aku saat ini lagi menempuh S2 di Sakarya University, jurusan Islamic Economics and Finance. Kebetulan S1-nya juga selinear, itu situ Islamic Economics and Finance juga, tapi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi kalau misalnya ditanya emang konsennya emang konsen banget gitu. Tapi selain di ekonomi Islam juga aku punya pengalaman di ekonomi konvensional gitu. Jadi teman-teman kita anggap santai aja ya nanti ininya diskusinya. Iya. Oke, iya. Makasih banyak Kak Nun ya. Iya, jadi teman-teman ini kan apa namanya nanti pokoknya santai aja lah kita ngobrolnya ya. Nanti kalau misalnya kalian udah ada pertanyaan boleh di kolom chat atau boleh juga nanti langsung raise hand. Tapi kita lebih utamakan yang raise hand ha. Raise hand ya. Jadi mau mau raise hand open cam ataupun nggak open cam juga nggak apa-apa ya kayak gitu ya. Jadi sekarang kita berikan kesempatan dulu untuk Kak Nun untuk menyampaikan materinya tentang ekonomi dan keuangan Islam di Turki. Dan juga nanti kalau teman-teman yang bukan jurusan ekonomi dan keuangan Islam mau tanya-tanya tentang beasiswa Turki secara umum juga boleh, boleh banget ya. Ya seperti itu mungkin ya. Silahkan Kak Nun mau share screen ya, silahkan. Sudah aku jadikan co-host. Oke. Ya sambil Ini nunggu Kak Nun ya, teman-teman boleh ya. kelihatan nggak Kak ininya? Lagi masih item sih, lagi started screen sharing. Oke, udah ya. Ya, mungkin sambil nunggu Kak Nun, teman-teman boleh bantu ketik di kolom komentar ya, dari kotak mana aja kita penasaran aja. Itu aja sih ya. Oke, silahkan Kak Nun. Saya, aduh Kak, aku lupa nih perkenalan ya buat sebelumnya teman-teman. Kalau misalnya ada yang berasal dari Jogja, boleh nih. Saya juga Wong Jogja gitu ya, Wong Jawa gitu. Kalau misalnya dari Makassar juga, halo sapa dari Makassar. Saya juga ada darah Timur juga ya teman-teman. Jadi santai aja. Jadi aku bakalan ngebahas tentang ekonomi syariah di negeri Ottoman atau di negeri Osmanlı. Nah, jadi sebelumnya aku minta maaf ya kalau misalnya bahasa Indonesia aku agak amburadul gitu ya. Mungkin Kak Fadia bisa bantu menjelaskan gitu ya bahasa Indonesia aku. Iya, udah agak susah ya, karena setiap hari pasti dengernya ngomong Turki. Iya, nggak apa-apa kan, Nun. Silakan, santai aja. Oke, jadi teman-teman gini, banyak yang nanya kenapa sih kamu harus belajar ekonomi Islam langsung ke Turki gitu. Padahal kan kalau misalnya kita berbicara tentang ekonomi Islam kan ada dua negara gitu ya yang lebih advance lah dari ekonomi Islam. Yang pertama itu ada Malaysia, yang mungkin kita kenal dengan AYUM gitu kan. Itu siapa sih yang nggak tahu AYUM itu banyak banget warga Indonesia itu di situ, apalagi yang belajar ekonomi Islam. Terus yang kedua itu ada negara UK. Nah, Durham University tepatnya. Tapi kok kenapa ya aku lebih milih di Turki? Nah, pertama alasannya pertama itu karena ekonomi syariah di Turki itu kalau dibilang dari segi aset itu lebih besar daripada namanya Indonesia. Itu yang pertama.
kalau dari segi perbankan. Ini menurut laporan ya teman-teman, saya bawa data. Terus kemudian yang kedua, Turki itu dikenal dengan wakafnya. Nah, wakaf itu kan ya termasuk salah satu dari bagian ekonomi Islam kan, dan dulu tuh terkenal banget yang namanya pada masa negeri Utsmanli ya Kak. Utsmani maaf. Utsmani. Usmani. Nah, itu tentang ekonomi Islam dan mereka menerapkan benar-benar bagaimana sih ekonomi Islam, keuangan Islam dan karena mereka menerapkan ekonomi Islam dan keuangan Islam akhirnya pada masa itu Utsmani itu jauh lebih ini ya pusat perkembangannya gitu. Dan kalau misalnya kita mau belajar suatu hal itu, kenapa kita nggak langsung aja datang ke tempat yang punya sejarah tentang itu? Dan sejarahnya itu di mana? Di Turki kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi kok nggak bisa di ini ya? Jadi kalau misalnya di Turki itu ekonomi Islamnya itu ada 3 jenjang sama kayak negara-negara lain sama kayak Indonesia, Malaysia, di Inggris juga. Nah, ada S1, S2, S3-nya. Cuman kalau mau dibilang kampus yang mengoffer itu lebih banyak itu dari jenjang S2. Nah, ini aku tampilin ya teman-teman data yang ada. Sorry. Dari jenjang S1 itu ada Sakarya University. Ini which is itu kampus aku. Di situ ada S1-nya juga, S2 sama S3 itu lengkap. Nah, kalau misalnya teman-teman mau belajar secara mandiri gitu kan, kalau misalnya nggak melalui beasiswa YTB atau YTB Asdibi gitu, bisa melalui jalur mandiri atau jalur agen yang biasa kita lihat di ini, itu tuh sekitar ini biayanya, sekitar 15.000 tele per semester atau sekarang itu diestimasikan sekitar 8 jutaan ya kayaknya kurang lebih 8 jutaan per semester. Nah, terus ada juga Karatai. Karatai sama Istanbul Sabahattin Zaim. Nah, kalau Karatai sama Istanbul Zaim University ini merupakan kampus swasta ya teman-teman, swasta. Nah, Sakarya ini adalah salah satu kampus negeri eh, terbaik lah, salah satu kampus negeri terbaik di Turki dan juga yang mengoffer prodi ekonomi Islam pertama di Turki. Nah, makanya mereka tuh punya langsung 3 ini ya level study. Nah, yang jenjang keduanya nih bisa kita lihat yang paling banyak nih. Ada dari Bursa juga, ada Istanbul Zaim. Nah, ada yang dari Marmaray, ini 29 Mei sini kan swasta nih, swasta kalau nggak salah. Ankara kan juga ada Ankara sama Istanbul University ini salah satu universitas terbaik di Turki. Dan ini tuh universitas negeri juga ya. Nah, kalau misalnya untuk jenjang S3 cuma ada 3 teman-teman. Jadi nggak banyak ininya, apa list-listnya kayak S2. Yang pertama itu yang teman-teman bisa lihat ada Sakarya, ada Istanbul, sama ada di Marmaray gitu. Nah, terus ini kalau misalnya gimana sih kalau untuk mata kuliahnya apakah sama dengan mata kuliah yang di-offer di kampus-kampus Indonesia? Pada dasarnya ya namanya kalau kita belajar tentang ekonomi Islam itu menurut aku ya teman-teman itu sama aja semuanya kurikulumnya, cuman ada yang berbeda. Nah, kalau yang berbeda dari Turki itu apa sih? Nah, karena kita bisa langsung mendiskusikan secara langsung nih kepada hoja itu kayak istilahnya dosen ya, dosen. dosen. Dosen itu tentang gimana sih sejarahnya. Jadi kita langsung wawancara kalau dalam metodologi penelitian itu langsung orang pertama gitu kan, data primer gitu. Jadi nggak ada perantara lagi. Jadi kita bisa langsung bertanya kepada yang expert dan memang mengetahui sejarahnya gitu lebih lanjut. Nah, terus mata kuliahnya itu sebenarnya agak ada kecenderungan kesamaan, cuman kalau misalnya teman-teman yang punya konsentrasi lebih terhadap yang apa Ottoman apa sih bahasa Indonesia Ottoman Kak Usmani Nih, ya maaf ya Usmani Usmani itu bisa langsung ini apa bisa menjadikan Turki sebagai considerations teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini aku punya list-listnya ya dari kampus-kampusnya ini dan mayoritas kalau teman-teman lihat ini Istanbul University sama Ankara University itu emang benar-benar tawarin ke khusus bagian moneternya gitu. Moneter itu kayak ini ya apa kebijakan secara ini ya agregat ekonomi atur uang atur kayak gitulah ada ininya apa Islamic money market dan Islam dan tentang ini apa Islamic banking transactions gitu. Jadi emang lebih mengkerucut. Nah, kalau misalnya di Sakarya sama di Bursa itu lebih secara general aja gitu, tapi nggak mengspesifikasi sekali. Kalau mau benar-benar menspesifikasi itu teman-teman bisa ambil yang namanya mata kuliah pilihan dan mata kuliah pilihan itu bisa diambil di prodi lain kayak gitu.
Karena di sini ya teman-teman sekedar info, misalnya nih aku dari jurusan ekonomi Islam gitu kan, nah aku bisa ambil mata kuliah pilihan dari prodi lain, dari prodi ekonomi atau dari prodi finance gitu. Nah kalau misalnya dari prodi finance-nya mereka menawarkan yang lebih spesifik, misalnya kalau teman-teman suka yang namanya capital market gitu, teman-teman bisa ambil dari sana. Tapi kalau di ekonomi Islam juga kita belajar kayak gitu. Tapi kalau untuk yang benar-benar secara spesifiknya itu terkait capital market enggak, lebih ke generalnya aja kayak gini teman-teman yang bisa lihat secara generalnya. Nah, terus gimana dong di Turki? Apakah ekonomi Islam di Turki itu sama kayak di Indonesia gitu ya Kak ya? Apakah juga ada perbankan syariahnya? Itu kan pasti sering sering banget ditanya. Soalnya kan teman-teman, maaf ya saya bilang, Turki kan terkenal dengan negara sekulernya kan, yang memisahkan antar agama dengan kebijakan politiknya kayak gitu kan. Nah, cuman ya teman, sebenarnya perbankan Islam itu udah ada dari sejak dulu gitu. Tapi hebatnya mereka ya teman-teman ya, mereka tuh cara berpikirnya tuh udah jauh ke depan gitu. Kenapa? Mereka tuh menerapkan perbankan syariah, tetapi menggunakan istilah yang berbeda. Nah, beda. Aku lihat nih case-nya berbeda kan sama Indonesia. Indonesia tuh pakai istilah langsung di belakangnya kan bank syariah. Ada istilah label syariahnya di belakang. Kenapa? Biar menggait masyarakat Muslim yang lebih concern ke syariah gitu kan. Oh iya, mending di sini aja nih ada syariah gitu kan. Jadi orang yang punya kayak gimana lebih concern terhadap agama itu langsung ini ya ada langsung pilihannya, sedangkan di Turki itu enggak teman-teman, beda. Nah karena dulu itu sebelum presiden yang sekarang terpilih itu kan dulu ada larangan yang segala macam ya teman-teman mungkin sudah tahu gitu ya, sering nonton kontennya juga Kak Fadia gitu ya yang terkait itu sekuler kayak gitu-gitu. Nah mereka menggunakan istilah yang namanya katalem. Katalem itu kalau bahasa Inggrisnya participations. Nah, jadi nggak ada istilah Islamnya kan di belakang, nggak ada istilah ini halal atau enggak. Kenapa? Karena kalau misalnya warga-warga, bahkan ada satu cerita yang lucu ya teman-teman. Waktu aku belajar kelas bahasa nih ya, ada salah satu dosen yang nanya, kamu jurusan apa gitu. Dan dia orang Sakarya asli ya teman-teman, dia warga asli di situ. Dia bilang ke aku dan aku bilang aku jurusan ekonomi Islam, Hajam. Terus dia bilang, lah ekonomi Islam itu emang ada ya di Turki? Lah, aku kaget loh. Lah, emang ada di kampus ini juga ada gitu. Saking nggak meleknya terhadap ini apa istilah ekonomi syariah gitu. Terus dia bilang, lah perbankan syariah emang juga ada di sini. Nah itulah bagusnya pemerintah karena mereka nggak menggunakan istilah syariah di belakang. Mereka yang menggunakan istilah katelem di belakang atau participations. Jadi kan yang nggak terlalu tahu istilah ekonomi syariah itu pasti bilang, oh ini banknya sama aja kayak bank-bank lain gitu ya. Bedanya cuma produk-produk dan harganya doang kan. Padahal itu padahal bank syariah. Dan asetnya bank syariah di sini itu lebih besar daripada aset dari bank syariah di Indonesia. Itu kalau kita compare ya, kita bandingin. Nah, itu perbankan syariah. Nah, terus ada juga nih pasar modal syariah di sini. Mereka itu namanya istilahnya BIS. Dan kalau kita perhatikan, aku lihat ya datanya teman-teman, pasar modal syariahnya di sini tuh lebih besar daripada pasar modal syariah di Indonesia. Padahal Turki itu lagi krisis loh, teman-teman. Tapi kok bisa ya perbankan syariah sama pasar modal syariahnya itu lebih gede gitu. Artinya kenapa meskipun mereka nggak tahu istilah-istilah kalau ternyata itu adalah syariah, tapi mereka tetap memiliki ini ya apa kecenderungan terhadap penggunaan produk-produk keuangannya mereka sendiri. Nah, kemudian juga di sini ada yang namanya takaful. Mereka juga punya asuransi syariah sama ke Indonesia gitu. Tapi nggak pakai istilah syariah semuanya nggak. Nah, ini juga sama ke Indonesia sebenarnya ada juga participations of social finance-nya kayak lembaga sosial yang syariah gitu kayak BMT di sini juga ada, terus juga ada kayak fikih governance ini kayak ini ya teman-teman kayak MUI, tapi di sini belum ada yang dibilang Majelis Ulama Indonesia belum ada, tapi ada yang namanya regulator. Regulator ini mereka yang ditunjuk sama pemerintah untuk ini menentukan apakah ini termasuk syariah kah atau enggak gitu. Nah, di sini juga fintech. Nah, ini sekadar informasi ya buat teman-teman. Kalau di Turki itu ini menurut laporan dari Kementerian Keuangan Turki ya, Turki merupakan salah satu pengguna kredit terbesar di dunia. Kredit ya, kredit. Dikit-dikit cicil, dikit-dikit cicil. Nah, karena karena
faktanya inilah makanya mereka memunculkan dan mendirikan yang namanya fintech yang paling banyak fintech di sini sama kayak Indonesia ya, yaitu apa fintech pembayaran penggunaan kayak ya apa ya bahasa ininya di Indonesia Dana ya kayak gitu, Dana, GoPay kayak gitu-gitu. Nah, terus juga ada yang ya, dan ini bagusnya ya teman-teman ya, karena presiden yang terpilih saat ini juga ada konsen lebih kepada agama, kepada Islam gitu lah. Mereka itu mendirikan ya langsung yang namanya Kantor Pusat Keuangan Kepresidenan Turki. Dan ini tuh Kantor Pusat Keuangan Kepresidennya Turki ini tuh langsung concern terhadap ekonomi syariah gitu. Gimana menerapkan ekonomi syariah, lembaga-lembaga apa saja yang harus didirikan itu semuanya mereka atur. Kalau di Indonesia itu mau dibilang sama kayak ini ya, KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah gitu. Cuman kalau KNEKS kan langsung di bawah naungan presiden kan. Nah, kalau ini Kantor Pusat Keuangan Kepresidenan itu langsung di bawah naungan Kementerian Keuangannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang ekonomi syariah di Turki itu ininya aja formalitas aja kampus-kampusnya doang gitu. Nah sebenarnya juga banyak kok lembaga-lembaga ekonomi syariahnya. Jadi selain kita belajar langsung ke tempat sejarah yang pernah membumikan ekonomi Islam, jadi ada juga lembaga-lembaga yang memang dibuat sama pemerintah untuk membumikan ekonomi syariah itu sendiri di Turki. Nah, sekarang pertanyaannya, itu tadi ekonomi syariah dan lembaga yang ada di Turki kan. Nah, sekarang ada nggak sih lembaga Indonesia yang bergerak di ekonomi syariah yang ada di Turki? Nah, sekarang ada teman-teman. Jadi, teman-teman mungkin kalau udah pernah dengar masyarakat ekonomi syariah di Indonesia, kita juga udah ada di Turki, itu didirikan tahun 2021 kemarin. Terus juga tahun ini, per tahun ini, baru aja tahun ini, kemarin Agustus, kita meluncing yang namanya Galeri Investasi Digital PWK Mes Turki dan ini dibawa naungan langsung oleh Mes Turki gitu dan kerjasamanya sama Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman yang mau lanjut di ekonomi syariah di Turki ataupun ekonomi konvensional gitu, ada satu titik keunggulan khusus yang menurut aku karena pertama, kalau teman-teman concern terhadap pasar modal ataupun ekonomi syariah, kita juga orang Indonesia, diaspora Indonesia itu sudah menyediakan fasilitas ataupun komunitas forum untuk teman-temannya untuk saling bertukar ide dan gagasan tentang ekonomi syariah. Dan di sini kita biasa ngebahas tentang gimana ekonomi syariah di Turki dan ekonomi syariah isu-isu yang lagi hangatnya di dunia gitu. Dan selain itu juga ya teman-teman, MES ini namanya sudah mulai terkenal juga sama lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di Turki. Salah satunya tadi TKBB. Nah, TKBB ini merupakan lembaga perbankan syariah yang menaungi semua bank-bank syariah yang ada di Turki gitu. Dan kita kemarin sempat audiensi dengan mereka dan mereka tertarik banget sama ekonomi Indonesia gitu. Tapi kalau dari hasil diskusi kita kemarin gitu ya, kalau kita berbicara tentang data dengan data, ini agak sebenarnya saya sebagai orang yang mewakili MES juga agak sedikit malu ya, karena kalau kita berbicara tentang data, mereka menyebut aset-asetnya itu bahkan jauh lebih daripada aset-aset perbankan syariah yang ada di Indonesia gitu. Dari segi asuransi syariahnya, datanya juga lah masih lebih tinggi pertumbuhannya daripada di Indonesia. Terus juga dari segi kapital marketnya juga lebih tinggi di Turki daripada di Indonesia. Nah, cuman kalau aku lihat ya, kalau aku bandingin secara langsung ya, Indonesia itu menang di kampusnya. Kampusnya lebih banyak menawarkan eh, mata kuliah dan prodi-prodi ekonomi Islam, tapi secara prakteknya itu masih jauh. Sedangkan Turki secara praktek udah jauh lebih maju daripada kampus-kampusnya. Saya kira itu aja sih teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau mau ini kita diskusi aja ya, feel free. Oke, thank you so much. Itu aja sih Kak. Ya, oke. Ya, terima kasih banyak Kak Nun ya. Saya sebagai orang yang bukan ekonomi Islam agak pusing ya dengernya ya. Tapi mungkin teman-teman yang kebanyakan hadir di sini adalah teman-teman yang memang mau kuliah ekonomi dan juga keuangan Islam ya. Jadi sebagai informasi, Kak Nun juga adalah salah satu ini ya, ketua ya atau sekretaris ya dari MES Turki Indonesia. Masyarakat Ekonomi Syariah Turki Indonesia gitu ya Kak Nun ya. Iya, iya Kak. Jadi sekretaris di MES dan kepala galeri investasi di MES juga Kak. Nah, itu. Nah, teman-teman ini sudah ada salah satu narator atau penghubung kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nanti memang mau kuliah di Turki, apalagi kalau mau kuliah dengan beasiswa ya, nanti maksudnya bisa jadikan mungkin MES atau apa tadi badan-badan yang sudah Kak Nun sebutkan sebagai salah satu yang bisa kalian teliti di research kayak gitu. Karena kan kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan teman-teman ini belum pernah ke Turki sama sekali atau nggak tahu orang yang kuliah ekonomi Islam di Turki mungkin nggak bakal tahu gitu tentang hal-hal yang tadi yang sudah disebutkan ya.
Oke, jadi teman-teman, sekarang kita buka. Tadi memang Kak Nun sedikit saja materinya karena memang kita mau fokuskan ke diskusi ya. Teman-teman boleh tanya, tapi kita utamakan yang tanya tentang ekonomi dulu ya, yang tentang ekonomi Islam sama keuangan Islam kayak gitu ya. Dan juga sebagai informasi ya teman-teman, kalau misalkan nanti teman-teman mau daftar kuliah jurusan ekonomi Islam di Turki khususnya pakai beasiswa YTB ya, nanti teman-teman juga bisa apa namanya dapat bimbingan dari Kak Nun Maziah ini ya. Jadi kalau teman-teman mau daftar dan pengen bikin research proposal LOI kayak gitu ya, nanti bisa bimbingan sama Kak Nun juga ya. Acaranya gimana? Caranya nanti bisa klik link di bio Instagram aku ya untuk chat admin Islam. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan. Boleh ya teman-teman langsung raise hand aja. Kalau misalkan nggak open cam juga nggak masalah banget. Sebentar ini boleh ya di mute dulu. Ada yang kedengeran ya suaranya bocor. Oke, Kak Nun kita lihat ya di ini ya. Sudah ada pertanyaan, cuman pertanyaannya belum ini ya. Apakah beasiswa YTB harus linear, Kak? Misal prodi pendidikan ke ekonomi. Gimana ini, Kak Nun? Harus Oke. linear? Mhm. Jadi teman-teman, kemarin waktu misalnya aku apply itu kan kalau misalnya kita dari ini, setahu aku ya Kak, mungkin Kak Fadia juga lebih tahu daripada aku nih ya, lebih pengalaman secara lapangan gitu. Nah, kalau misalnya kita dari jurusan pendidikan S1-nya itu langsung secara otomatis itu ini ya Kak, diarahkan ke kampus-kampus yang ini jurusan-jurusan yang ada hubungannya dengan S1 kita, ya nggak sih Kak Fadia? Selinear, benar ya. Ya, selinear. Kak Nun kan tadi S1-nya ekonomi ya, ekonomi Iya, Islam ya. ekonomi Islam Kak, tapi kalau di di ijazah itu tertulisnya ekonomi konvensional gitu. Ekonomi. Tapi pas aku jadi kan ekonomi konvensional itu meskipun teman-teman dari jurusan ekonomi konven ataupun dari finance ya, tetap teman-teman bisa malah lebih bagus, bisa ada nilai unggulnya. Kenapa? Karena teman-teman bisa ambil ekonomi konven kah atau financial konven kah atau ekonomi Islam gitu. Kayak gitu. Hmm. Jadi lebih banyak list-list teman-teman yang bisa ambil jurusan gitu. Iya benar. Ya jadi teman-teman ya kalau misalkan teman-teman mau daftar S2 sama S3 ya setahu kami memang harus linear kayak gitu. Jadi kalau memang S1-nya pendidikan nanti sistem kalian di sistem TBBS ya namanya di sistem Turki pas daftar beasiswa Turki Burslari nanti langsung munculnya pendidikan doang nggak ada ekonomi kayak gitu. Jadi memang tapi kalau teman-teman mau kuliah mandiri boleh nggak linear. Tapi kalau mau kuliahnya pakai beasiswa YTB kayak Kak Nun kayak yang beasiswa aku juga beasiswa WTB itu wajib linear untuk yang S2 sama S3. Tapi kalau mau daftar S1 nggak apa-apa, nggak linear. Oke, ini ada yang raise hand ya, Kak. Ada 2 orang, sebentar. Kak Akbar Fatur, kemudian Kak Mailisa, kemudian Kak Farel ya. Kita mulai dulu dari Kak Akbar Fatur. Kalau boleh, kalau bisa open cam silahkan, tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Silahkan Kak Akbar Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kak, mau tanya, Ya, silahkan. sebelumnya saya kan ini udah di Karabuk ya, tapi masih Tomer, masih A1 gitu. Nah, apa kalau kita udah masuk di sini, apa bisa buat daftar YTB? Oke. Itu ya pertanyaan Kak Akbar ya. Ya, Ya, oke, oke. Ya, sebelumnya Kak Nun ada info nggak tentang masalah ini? Misal udah di Turki. Kalau kalau itu sih seingat saya ada punya teman juga sangkatan S2 juga, dia itu udah tomer di ini di Turki, terus sambil abis itu dia apply beasiswa YTB gitu. Nah, cuman kalau untuk info lebih lanjutnya apa, karena saya juga kurang banyak tahu ya tentang itu YTB secara umum, itu bisa saya ini kasih ke Kak Fadia gitu yang lebih paham. Oke, iya. Setahu aku ya, memang di Sakarya juga ada dia udah kuliah, udah tomer, sorry, udah tomer terus habis itu daftar YTB dan lulus di Sakarya. Sebelumnya dia di kota lain kan ya. Cuman nanti bakal aku pastikan lagi ya. Cuman setahu aku tuh kalau misalkan sudah terdaftar sebagai mahasiswa kan bisa nih teman-teman kalau misalkan daftar Tomer aja, daftar kursus bahasa Turki aja bisa. Daftar Tomer
daftar universitasnya bisa kayak gitu. Nah, setahu aku tuh case-nya kalau misalnya masih Tomer doang, belum daftar universitas tuh masih boleh daftar beasiswa YTB ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah terdaftar di universitas sebagai mahasiswa, itu setahu aku nggak boleh. Cuman nanti aku harus pastikan dulu teman kita yang di Sakarya itu apakah dia udah terdaftar sebagai mahasiswa juga atau enggak. Oh gitu Kak. Iya. Sebelumnya saya udah ini sih udah terdaftar di sini di Universitas Karabuk sini. Udah ini ya udah jadi mahasiswanya ya terdaftar sebagai jadi mahasiswa ya. Iya Kak. Kalau udah terdaftar dari jadi mahasiswa, setahu aku ada ini ya Kak, program dari YTB juga yang bisa ini apa ngelihat dari nilai IPK kita ya nggak sih? Ya beasiswa untuk uang bulanan kayak gitu ya. Tapi Ya. bukan beasiswa full kayak YTB. Itu harus kita Oh gitu. pastikan dulu ya Kak Akbar ya. Maksudnya kalau mungkin Kak Akbar mau beasiswa YTB yang reguler, yang biasa kan ditanggung sampai selesai kan ya. Cuma nanti kita pastikan lagi ya. Coba ingatkan aku nanti insya Allah aku share di story ya kalau misalnya aku sudah tanya teman itu, teman kita yang di Oke Sakarya. Kak. Ya, Makasih ya Kak. oke ya sama-sama. Oke, selanjutnya ya Kak Mailisa silahkan. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Salam. Nun, salam kenal. Saya Mailisa. Saya dari Jogja loh, Kak Nun. Oh, halo Mbak. Iya, ini saya mau tanya mungkin tapi agak panjang sedikit nih. Silakan. Pendahuluan. Jadi saya mau tanya, kebetulan bulan Juli lalu saya ada kesempatan perjalanan dinas ke Turki. Kebetulan ke beberapa universitas gitu kan. Salah satunya tadi disebutkan sama Kak Anun yaitu ke Marmara University. Nah, setelah dari Marmara itu saya ke hari keduanya itu ke Kocaeli University, Kak. Nah, ya. Nah, kebetulan di Kocaeli itu saya ketemu sama teman-teman yang lagi kelas bahasa di sana. Ada teman-teman yang mau S1, ada yang mau S2, bahkan ada yang mau S3 gitu. Nah, saya tuh tanya, kok kalian bisa di sini? Padahal menurut saya sebagai orang yang eh, ngikutin terus lah IG-nya Kak Fadiah juga ya. Itu jarang banget disebut sebenarnya kan. Kok saya tanya kok bisa di situ gitu. Nah, mereka bilang itu YTB-nya yang menunjuk mereka untuk di kampus itu gitu. Nah, pertanyaan saya sebagai orang yang berminat juga ya untuk melanjutkan sekolah kalau ke Turki, apakah memang seperti itu, Mbak? Apakah kita nggak bisa menentukan gitu? Oh, saya maunya ke kampus ini gitu misalnya. Kalau dari sana yang menentukan kok kayak agak deg-degan ya, takutnya ditaruh di mana gitu. Makasih Kak sebelumnya. Ya, sama-sama Kak Mailisa ya. Boleh ya Kak Nun jawab dulu Oke, silahkan. langsung aja ya. Oke, makasih banyak ya Mbak Mei ininya jawab pertanyaannya. Jadi teman-teman itu emang setahu saya ya emang YTB yang menentukan kampus kita, cuman kita tuh punya hak untuk memilih kampus kampus tujuan kita, dan biasanya di itu dikasih pilihan nih, misalnya teman-teman list pertama itu adalah prioritas teman-teman gitu. Jadi usahain teman-teman dulu riset semua kampus-kampusnya, dan teman-teman mau di kampus mana Itu nih. Misalnya enggak kampus nih, aku pertama itu masih emang yang udah diganggu-ganggu sesuai nih. dengan ininya teman-teman, kurikulum yang mereka tawarin juga udah sesuai gitu, dan istilahnya udah top of top of list teman-teman gitu loh di ini list pertama, terus juga kemudian list kedua, jadi disesuaikan dengan tingkat prioritas teman-teman gitu. Nah, kemarin juga aku yang pertama itu bukan di Sakarya University teman-teman, jujurnya aja itu aku ambilnya langsung di ini Ankara University, terus juga di kampus-kampus lain Istanbul Sabahattin gitu kan. Nah, terus Sakarya ini di tempat yang paling terakhir, apa last choice-nya aku gitu. Jadi aku cuma pilih 5 kampus doang. Nah, yang terakhir itu Sakarya, dan nggak tahu kenapa aku langsung ditempatin di Sakarya University gitu. Tapi kalau misalnya pun aku lihat dia juga maksudnya eh, apa sah-sah aja sih YTB menempatkan kita di situ, mungkin karena mereka ngelihat apa mungkin dari segi track recordnya kita, ataupun dari segi proposal tesis itu juga aku nggak tahu ya gimana mereka menempatkan, aku kurang paham juga gimana. Cuman yang Mbak Maisa tadi bilang emang benar ya, TB menempatkan kita kampusnya, tapi itu sesuai juga dengan list-list yang universitas yang udah kita ambil gitu Mbak. Iya, jadi aku izin menambahkan sedikit ya, makasih Kak Nun.
Jadi teman-teman kita bisa pilih 12 maksimal 12 universitas, 12 jurusan di 12 universitas di 12 kota. Cuma nanti yang menentukan siapa kita itu akan ke universitas mana itu dari pihak YTB. Misalnya tadi Kak Mailisa ke Kojaili sekalian ya sama ke Marmara University. Memang kita pilih 12, cuma nanti terserah mereka apakah mereka mau kasih kita di pilihan pertama yang merupakan prioritas kita atau pilihan ke-12 atau kampus yang memang kita nggak pernah pilih sama sekali kayak gitu. Jadi itu nanti nggak tahu pilihnya kayak gimana, cuman mereka sesuaikan dengan jurusan kita dan kemampuan kita juga kayak gitu. Jadi nanti teman-teman ditempatkan dan itu nggak bisa rubah seenak itu. Kayak misalnya udah kayak ditempatkan katakanlah di Istanbul University, ya udah harus ikhlas ataupun bagus-bagus di Istanbul. Tapi kalau misalnya di Turki yang mohon maaf yang bagian timur yang deket Timur Tengah kayak gitu tuh kan kayak udah jauh banget dari peradaban, ya harus ikhlas-ikhlas aja kayak gitu ya kayak gitu. Jadi seperti itu ya, boleh pilih kampus 12, tapi kita juga bakal ditentukan sama pihak YTB-nya. Gitu Kak ya. Fadi, aku nambahin boleh nggak Kak? Iya, silakan, silakan. Jadi aku ada punya teman namanya itu Mas Sumardi ya, kalau nggak salah ingat. Nah, jadi itu dia tuh case-nya gini Kak, dia tuh anak KTB, tapi dia tuh keterima di kampus lain gitu, di kampus lain S2. Tapi dia tuh mengajukan perpindahan kampus dan ngajuin perpindahan kampusnya tuh dari kota lain ke Ankara gitu. Dan itu tuh prosesnya agak ribet banget ya teman-teman ya, berbelit-belit kayak gitu. Tapi pada akhirnya dia bisa pindah ke kampus Ankara yang mereka ini ajukan ke ITB. Cuman gimana prosedurnya atau gimana tingkat kesulitannya itu juga dan apa persyaratannya itu juga aku belum make sure ya teman-teman. Iya, iya. Kalau nggak salah tadi beliau hadir di sini, Kak Sumardi Oh, ada tadi. ya Ya Mas udah Sumardi. pernah, ya udah pernah cerita juga. Jadi kalau mau pindah kampus harus ada alasan yang rasional yang sesuai dengan jurusan kayak gitu. Kalau nggak salah alasannya Mas Sumardi itu karena nggak sesuai sama jurusan dia kayak gitu ya. Mungkin teman-teman yang resen agak bersabar sedikit kita ini ya, selang-seling ya, karena ada juga yang tanya di kolom komen kayak gitu. Jadi biar bisa terjawab semuanya. Ini ya Kak Nun ya, Kak Nun silahkan menjawab. Perbedaan jurusan bisnis dan manajemen dengan perbedaan jurusan bisnis dan manajemen dengan ilmu bisnis dan manajemen apa ya Kak? Sebelumnya aku dari SMK jurusan akuntansi, apakah bisa ke jurusan tersebut? Silakan Kak Nun. Bisnis dan manajemen. Setahu aku ya teman-teman, ini sepemahaman aku ya dari pengalaman juga kampus di Indonesia, bisnis dan manajemen itu sama aja gitu. Kecuali kalau misalnya teman-teman bisnis dan manajemen dan ekonomi itu beda banget gitu, beda. Kalau ekonomi itu bisa ngebahas langsung secara ini ya, dari general sampai mengkerucut. Sedangkan kalau bisnis dan manajemen itu lebih banyak ke tentang perusahaan, Iya. perusahaan dan keuangan kayak gitu. Maaf Kak Nun, ini pertanyaannya bedanya jurusan bisnis dan manajemen dengan ilmu bisnis dan manajemen. Kayaknya sama aja. Jadi iya menurut aku tuh sama aja Kak, sama aja. Iya. Bisnis dan manajemen, ilmu bisnis dan manajemen. Oke, iya ya, sama aja ya. Teman-teman yang mau tanya masih di raise hand aja ya, biar kelihatan kayak gitu. Jangan turun dulu raise hand-nya. Boleh kita lanjut lagi ke yang raise hand Kak Farel yang sudah sekalian open cam. Silahkan Kak Farel. Halo Kak, selamat malam. Malam. Halo, selamat malam. Sebelumnya ya untuk ada info hari ini. Kebetulan banget aku ini emang dari SMK Kak, jurusan perbankan syariah. Jadi emang linear banget sama bahasan kita hari ini. Aku mau tanya yang pertama Kak, kita kan tahu bersama bahwasanya Turki saat ini lagi dalam dalam konteks inflasi ya. Di mana sebenarnya secara ekonomi ataupun bisnis itu memang perlu kita kaji lebih dalam lagi gitu untuk kita bisa jadikan alasan untuk berkuliah di sana. Nah, pertanyaan aku adalah dari pandangan kakak sekarang gitu mengenai Turki yang mungkin kakak sudah rasakan juga, gimana sih kak kondisi iklim perekonomian Islam khususnya? Karena kan ekonomi Islam itu nggak cuma bahas tentang perbankan ya, banyak faktor kayak misal usaha atau semacamnya itu. Yang pertama adalah apa sesuatu yang bisa dijadikan alasan gitu supaya akhirnya kita bisa menjadikan Turki um, sebagai alasan kita studi di sana. Terus kira-kira apa problem yang sedang dihadapi di Turki sekarang yang sekiranya tuh bisa kita jadi patokan juga di LOI kita tuh untuk kita bisa kontribusi juga menyelesaikan problem tersebut. Dan yang terakhir mungkin Kak, aku mau tanya dari LOI kakak kemarin, kira-kira menurut kakak apa sih yang pada akhirnya YTB ini memutuskan untuk memilih kakak sebagai awardee mereka di ekonomi Islam ini? Itu sih Kak. Thank you. Oke deh. Oke, Makasih. silakan. Aku langsung jawab aja ya ini Kak, boleh kan? Silakan. Oke, makasih banyak ya Mas pertanyaannya. Jadi ada agak banyak juga ya saya pusing hafalnya. Jadi ada 3 pertanyaannya kalau nggak salah. Yang pertama itu Kak, dari segi ini ya krisis ekonomi Turki gitu, apa yang menjadi gimana ini ya, apa menjadi acuan ininya
untuk kuliah di sini dari Ya, segi masalahnya apa juga kan apa ekonomi alasannya mau kuliah ekonomi di Turki padahal ekonominya sendiri lagi down kayak gitu ya. lagi down Gitu gitu. ya maksudnya ya. Menarik ya teman-teman ininya. Jadi emang ya teman-teman inflasi di Turki itu wah kalau misalnya saya udah bilang ya, itu udah dikatakan sebagai hiperinflasi gitu. Kalau mau diceritain gak bakal kelar ya. Ya kalau diceritain nggak bakalan kelar-kelar ya teman-teman inflasinya gimana. Cuman yang saya pelajarin ya teman-teman dari krisis di Turki itu ya, pertama apa? Kenapa inflasinya itu mereka tinggi? Karena presidennya itu tetap menahan suku bunga acuan. Mungkin teman-teman ekonomi yang atau ada kaitannya dengan ekonomi bisa paham ya, menahan suku bunga acuan gitu. Atau istilahnya nggak naikin suku bunga lah, suku bunga gitu. Nah, tapi presiden ini itu menahan suku bunga acuan. Akhirnya apa? Kalau misalnya suku bunga acuannya ditahan gitu kan orang-orang kan pada berbondong-bondong untuk ngajuin kredit gitu kan akhirnya apa kredit demandnya naik gitu kan permintaan bisa inflasi gitu loh. Nah tapi eh, baru-baru aja ini, baru itu udah 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu masih masih bersikuku untuk menahan suku bunga acuan. Akhirnya apa? Liranya anjlok dan inflasi gede-gedean. Tapi pada saat pemerintah udah mungkin udah nggak tertahankan ya gimana ininya, pemerintah akhirnya menaikkan suku bunganya gitu. Dari yang kekeh nggak mempertahankan, akhirnya mereka menaikkan suku bunga tahun-tahun ini gitu, sampai 2 kali dinaikin suku bunganya gitu. Tapi apa kita lihat dari track recordnya kurs lira tetap menurun. Jadi nggak ada dampaknya liranya naik gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini GDP ini aku bawa data ya teman-teman. GDP atau produk domestik brutonya Turki itu bahkan lebih gede dari Indonesia. Tahun 2022 itu lebih gede daripada enggak kuartal 3 2023 itu 5,67 kalau nggak salah itunya. Kalau nggak salah ingat ya 5,67 GDP-nya Turki. Sedangkan Indonesia cuma 5,3. Ayo inflasi siapa negaranya siapa inflasi, negaranya siapa yang GDP-nya lebih naik gitu kan, lebih gede gitu. Nah, artinya di sini kan sektor realnya juga mereka aktif gitu, sektor real apalagi dari segi perbankan syariah. Perbankan syariah di sini ya aku jawab langsung secara ini ya pertanyaannya tadi, perbankan syariah di sini maju. Aku udah bilang tadi berapa kali perbankan syariah asetnya di sini lebih tinggi daripada di Indonesia, which is kalau teman-teman mau ngajuin penelitian itu ya bisa banget gitu kan compare kan antara Bank Syariah dan Bank Indonesia kok bisa ya Bank Syariah lebih gede gitu kan. Terus juga dari segi capital market pasar modalnya juga meskipun yang masuk perusahaan-perusahaan yang termasuk saham syariahnya itu sedikit lebih sedikit daripada di Indonesia tapi itu saham syariahnya itu indeksnya lebih gede di Turki daripada di Indonesia. Nah itu. Jadi kalau dibilang secara praktek itu ekonomi syariahnya masih ada kemajuan Turki daripada Indonesia. Padahal Indonesia udah banyak organisasi ekonomi Islamnya lah, udah banyak ininya itunya lah program-program pemerintah, tapi kok secara prakteknya masih kurang gitu ya, secara di lapangan kayak gitu. Mungkin sudah bisa ini menjawab tadi pertanyaannya. Iya teman-teman, sebenarnya kalau aku pribadi nggak paham-paham banget ya tentang ekonomi di Turki, alasan inflasi dan lain sebagainya macamnya. Pastinya Kak Nun yang backgroundnya memang ekonomi dan memang berkecimpung di dunia ekonomi ya, itu lebih paham kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau apply YTB, itu pertanyaan menarik banget sih. Kenapa kamu harus kuliah ekonomi di Turki padahal ekonominya lagi anjlok kayak gitu? Itu bisa jadi pertanyaan yang bakal ditanyakan sama pewawancara gitu. Ketika kalian lagi wawancara, kayak ya kenapa kan kamu udah tahu inflasi kayak sekarang 1 lira tuh berapa perak ya Kak Nun? 500 perak apa 600 perak? 553 Kak per hari ini. 500 perak. Padahal zaman dulu tuh 1 lira tuh sekitar 8.000 rupiah. Zaman dulu banget ya 8.000 rupiah. Kayak bayangin betapa turunnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih dalam kayak research apa yang harus ditulis atau esai apa yang harus ditulis pada saat daftar beasiswa YTB tentang ekonomi ya khususnya ya. Teman-teman bisa ya ikutan nanti mau ikutan mentoring sama Kak Nun boleh banget. Nanti kalian tinggal chat aja nanti kita bakal kasih tahu kayak gitu caranya. Jadi agak tricky memang kalau kalian mau kuliah ekonomi di Turki di saat ekonominya lagi down kayak gitu. Jadi kalian harus tahu banget, harus punya orang dalam di dalamnya, maksudnya yang mengerti informasi dan juga informasi-informasi tentang Turki ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman yang mau ikutan kelas mentoring bareng Kak Non nanti boleh hubungin kami ya, klik link di bio Instagram aku ya. Kita ganti-gantian lagi ya, ada pertanyaan lagi di kolom chat ya. Jadi nanti kita gantian lagi sama yang raise hand. Ini cepet aja pertanyaannya tadi
Kak, jurusan apa yang yang ada hubungannya dengan pendidikan Islam di Turki? Aku aja yang jawab Kak Nun ya, izin ya, karena memang jurusanku pendidikan agama juga. Kalau teman-teman mau kuliah S1 di Turki, itu jurusannya cuma kuliah S1 agama Islam di Turki, jurusannya cuma satu, namanya ilahiyat atau agama Islam ya. Jadi dia nggak ada cabang-cabang jurusan kayak di Indonesia, ada pendidikan agama Islam, ekonomi Islam, hukum Islam tuh nggak ada ya. Jadi di Turki kalau kalian mau kuliah S1 agama, nama jurusannya ilahiyat. Terus kalau misalkan mau kuliah S2 sama S3 di Turki yang berkaitan dengan pendidikan Islam itu namanya Din Eğitim atau Religious Education kayak gitu ya. Bahasa Indonesianya pendidikan agama kayak gitu aja ya kalau mau kuliah agama. Pendidikan agama di Turki ya. Oke, kita lanjut lagi untuk yang raise hand, masih banyak yang raise hand. Kak Liana silahkan. Ini dari mana ya raise hand-nya tuh, bacanya dari bawah atau dari atas ya yang raise hand duluan ya? Aku sorry nih Kak Asia kayaknya udah nunggu dari tadi. Habis ini Kak Asia dulu deh boleh, habis Kak Liana ya. Assalamualaikum. Salam kenal, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kak Liana. Aku mau nanya, Kak. Kan jurusan dulunya tuh dari manajemen zakat dan wakaf. Aku di kampus Langsa. Jadi, kira-kira yang berkaitan dengan kampus manajemen zakat dan wakaf tuh prodi apa, Kak, di sana gitu? Oke, thank you Kak Liana. Silahkan Kak Nun. Terima kasih banyak Mbak pertanyaannya. Simpel aja jawaban saya. Bagus banget Mbak jurusannya zakat dan wakaf. Kok bisa ambil jurusan ekonomi Islam? Ekonomi Islamic Economics and Finance gitu. Atau Islamic Economics and Banking, dan itu ada beberapa kampus yang offer prodi-prodi itu juga. Dan untuk Mbak tadi yang mau ambil jurusan itu emang ada kok juga ini apa mata kuliah yang mereka tawarkan khusus untuk ini memperdalam tentang ini non Islamic Financial Institutions ya, atau bukan lembaga perbankan gitu ya namanya, itu ngebahas tentang zakat dan wakaf juga gitu. Kemarin waktu aku semester 1 juga belajar tentang itu di ekonomi Islam. Jadi udah ini ya, udah absolutely gitu ada di ekonomi Islam gitu prodinya untuk jurusannya Mbak. Mbak Liana ya. Berarti bisa ambil jurusan yang sama kayak Kak Nun Mazia ya, Kak Liana ya. Terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Selanjutnya kita lanjut ya ke Kak Asia ya, seperti yang sudah aku janjikan. Kemudian Kak Bella yang udah raise hand. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Sebenarnya perkenalkan, nama aku Nur Asia, tapi biasa dipanggil Asia aja. Oke, jadi aku ada beberapa pertanyaan nih Kak. Jadi kebetulan sekarang ini aku udah kuliah di salah satu universitas swasta di daerah aku. Nah, kemudian nanti kalau misalnya di perjalanan terus kayak aku udah berjalan beberapa semester, terus mau mendaftar di Turki, bisa nggak Kak gitu? Terutama untuk di beasiswa YTB. Kemudian yang kedua nih, kalau misal nanti aku lanjutnya itu di setelah menyelesaikan program S1 atau melanjutkan S2. Nah, kan jurusan aku ini pendidikan bahasa Inggris. Nah, itu nanti terfokusnya apakah ke pendidikannya atau ke bahasa Inggrisnya, Kak, gitu, pas apply S2-nya gitu. Nah, terus pertanyaan terakhir nih, ini sebenarnya aku agak iseng dan juga ada teman yang nanya. Jadi ada teman aku ini dia tuli tunarungu gitu, Kak. Apakah bisa juga mendaftar di beasiswa YTB gitu, Kak? Nah, itu aja. Terima kasih, Kak. Sama-sama Kak Asia. Oke. Pertanyaan pertama tadi apa ya? Aku lupa. Silakan kalau kadang mau jawab. Dia udah kuliah, terus tiba-tiba di situ lanjut ininya mau ambil apply YTB, kira-kira bisa nggak? Terus juga pertanyaan kedua itu yang anak ini disabilitas ya, kira-kira bisa nggak ya dia ini apply YTB? Mungkin ini bisa Kak Fadia ya jawab ya. Iya, oke, aku jawab aja. Tadi sebenarnya kita udah bahas, tadi ada yang tanya juga. Sebenarnya banyak banget yang tanya kayak kalau udah di Turki lagi Tomer kayak gitu boleh nggak sih daftar YTB? Tadi sudah kita bahas ya Kak Asia, setahu aku kalau masih Tomer boleh, tapi kalau sudah masih Tomer tapi namanya udah terdaftar di universitas itu nggak boleh setahu aku, karena memang nanti kan kalau YTB kan dia nempatkan di jurusan di salah satu universitas kan. Nah tapi kalau nama kita tuh sudah terdaftar di salah satu universitas di Turki itu maka nggak bisa gitu. Setahu aku. Dia kuliah di Indonesia Kak. Oh di Indonesia, sorry. Saya. Jadi mau pindah ke Turki maksudnya? Iya, Kak Asia, sorry. Halo, Kak Asia. Iya, kuliahnya di Indonesia. Kuliah S1 di Indonesia ya? Atau gimana, Kak? Mau pindah ke Turki? Iya, kuliah S1.
Sorry banget ya. Ya, jadi apa namanya? Kuliah S1 di Indonesia mau pindah di Turki boleh. Pakai beasiswa Turki boleh. Asalkan dengan syarat kalau misalkan nanti keterima, nanti harus ditinggalkan yang di Indonesianya dan bukan kayak bukan kayak apa ya? Transfer semester kayak gitu bukan. Kayak mulai di Turki dari awal, dari nol. Jadi sebenarnya teman-teman yang S1 juga tuh kebanyakan emang udah kuliah di Indonesia karena kan beasiswa Turki itu telat banget ya pengumumannya ya kayak bulan Agustus. Sedangkan kalau di Indonesia kan kita udah harus daftar SNPTN, SBMPTN dan lain sebagainya macamnya. Jadi boleh itu kalau misalkan Kak Asia mau pindah atau kalau misalkan nanti mau S2-nya itu tadi dari pendidikan bahasa Inggris ya ke apa namanya apa pendidikan atau ke bahasa Inggris. Jadi beasiswa Turki itu ada untuk semua jurusan kecuali jurusan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Itu sayang sekali. Jadi untuk teman-teman yang kuliah S1-nya bahasa Inggris atau bahasa Arab, kata orang Turki itu maalesef ya, artinya kayak sayang sekali nggak ada jurusan yang linear dengan itu. Jadi ketika kamu S1-nya pendidikan bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Arab, S2-nya yang linear munculnya cuman sastra Turki atau pendidikan bahasa Turki atau Turkish for Foreigners kayak gitu. Intinya jurusan bahasa Turki kayak gitu. Kalau misalkan Kak Asia dan teman-teman yang lain mau ganti ke jurusan pendidikan bisa sebenarnya. Tapi nanti kayak ada triksnya lah kayak gitu. Kalau misalnya Kak Asia ikutan kelas yang tutorial, kelas aku yang tutorial pendaftaran beasiswa Turki nanti bakal aku jelasin. Karena dari tahun-tahun lalu emang banyak banget yang teman-teman dari jurusan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris tapi nggak mau kuliah bahasa Turki. Maunya kuliah pendidikan aja. Jadi kayak jurusan education bisa diambil education atau manajemen education atau teknologi education kayak gitu. Itu. Yang ketiga terakhir disabilitas ya. Iya Kak, Iya, Kak. Kalau aku pribadi nggak tahu nih kalau Kanon, aku nggak pernah punya temen yang mohon maaf disabilitas yang yang anak YTB ya, karena kalau misalkan apa daftarnya itu kan ini ya kayak lewat berkas doang, tapi kalau wawancaranya itu kan kayak harus ngomong kayak gitu. Maksudnya harus ngomong dengan orang kan kayak gitu. Aku nggak tahu apakah mereka menyediakan apa ya pakai bahasa isyarat atau apa tuh aku nggak tahu. Setahu aku yang selama ini wawancara kita tuh ya ini orang kayak biasanya mohon maaf yang bukan disabilitas atau yang punya kemampuan khusus untuk bahasa isyarat kayak gitu. Cuman aku nggak tahu kalau Kak Nun gimana aku tuh? juga sejauh ini nggak, untuk angkatan aku nggak ada Kak ini ya. Belum Iya, kenal, mungkin kali aja ada atau aku yang kurang ini juga nggak tahu Kak sejauh ini. iya kayak gitu. Kayak gitu mungkin ke Asia ya. Oke, terima kasih banyak ya, Kak. Ya sama-sama. Ya setelah Kak Asia nanti ada Kak Bella dulu ya. Tapi sebelum Kak Bella kita jawab dulu pertanyaan di ini di kolom chat. Berapa lama untuk menempuh pendidikan S2 di Turki? Ini biar cepet Kak Nun, aku izin jawab aja ya. Yang Iya di Kak, iya, iya, iya. komen. Ya, jadi S1-nya itu 4 tahun, S2-nya 2 tahun, S3-nya 4 tahun. Tapi semuanya plus 1. Kenapa plus 1? Karena 1 tahun pertama di Turki itu adalah Tomer atau kursus bahasa Turki kayak gitu. Dan kalian boleh namanya uzatma atau extend atau tambah 1 tahun lagi kalau misalnya kalian belum selesai kayak gitu. Pakai beasiswa Turki. Dan nanti kayak cuman dipotong semua yang masih dapat kecuali uang bulanan dipotong 50%. Udah itu doang kayak gitu ya. Sama ini juga apakah universitas di Turki menyediakan jurusan sastra Inggris? Tadi sudah kita jawab ya, sastra Inggris dan bla 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 itu udah ya. Oke. Eh, kita lanjut lagi ke yang raise hand ya. Boleh ke Kak Bella dulu. Silahkan Kak Bella. Assalamualaikum Kak, suaranya jelas ya? Jelas, jelas. Biasa. Ya Kak, ingin bertanya ya Kak, sebenarnya masih nyambung sih sama Kak Asia tadi. Saya juga kebetulan S1-nya bahasa Inggris gitu. Nah tadi kan Kak Fadia bilang nanti di sistem itu sebetulnya bisa diutak-atik biar bisa ke education ya. Nah itu pertanyaannya, apakah sudah ada gitu yang berhasil sampai ke Turki gitu tuh sampai lolos lah gitu sampai dapat dan di ketika kita wawancara, ketika kita interview itu akan dipermasalahkan nggak itu sih sama ini Kak. Kan aku ini ya sudah berkeluarga gitu. Nah itu bagaimana di sana? Apakah bisa membawa anak sama suami atau bagaimana gitu ya Kak? Itu aja sih pertanyaannya. Makasih sebelumnya Kak. Nah, Kak Bella. Kak Nun mau aku yang jawab atau Kak Nun? Kak Fadia aja yang jawab itu ranahnya Iya. Kak Fadia. Ya, jadi karena memang apa namanya yang daftar beasiswa Turki kan setiap tahun tuh banyak dan setahu aku tuh kayak rata-rata yang diterima setiap tahun tuh 50-an orang ya. Tapi aku nggak tahu nih soalnya pas dari angkatan Kak Nun udah ada YTB ISDB kan jadi tambah lagi orangnya kayak gitu ya. Jadi 50-an orang itu yang aku maksud itu dia udah termasuk S1, S2 sama S3. Dan kelas mentoring aku itu kan baru berjalan 3 tahun ini. Dan aku belum
belum ada sih kalau dari anak-anak mentoring aku ya yang dari pendidikan bahasa Inggris terus pindah ke pendidikan dan lulus kayak gitu belum ada kayak gitu. Cuman aku nggak tahu apakah itu berpengaruh atau enggak, tapi setauku as long as kita itu di sistemnya itu udah bisa masuk, misalnya kita memang masuk jurusan pendidikan kayak gitu dan kita bisa menuliskan LOI atau research proposal yang memang mendukung gitu. Kenapa kita mau ambil pendidikan kayak gitu itu kayak sah-sah aja karena memang dari sistemnya kan udah bisa nih kita ambil si jurusan pendidikan kayak gitu. Cuman aku nggak tahu nih kak siapa ternyata ya. Maksudnya jadi terserah mau ambil jurusan bahasa Turki atau jurusan pendidikan itu kan pilihannya ada di tangan teman-teman. Cuman antara pendidikan bahasa Turki dan pendidikan juga dua-duanya kan sama-sama nggak linear ya. Kalau misalkan dari pendidikan bahasa Inggris atau dari bahasa Arab, maksudnya nggak linear banget kayak gitu. Terus kemudian yang kedua untuk yang bawa anak atau suami atau istri kayak gitu ya, boleh banget teman-teman beasiswa YTB itu nggak peduli kalian udah udah nikah, udah punya anak, bahkan kalau kalian S1 dan mau nikah kayak gitu itu nggak apa-apa banget, nggak ada kontrak sama sekali, boleh dibawa, cuman mereka nggak bakal nanggung apapun ya Kak Nun ya, mereka nggak Ya, bakal apapun, cuman yang ditanggung cuman kamunya aja sebagai awardee beasiswa Turki seperti itu ya. Ya tadi Kak Bella ya yang nanya ya nggak sih? Ya seperti itu ya Kak Bella ya. Waduh, udah banyak nih pertanyaannya. Aku sudah agak bingung nih di kolom komen mana lagi nih yang belum. Kak, kemarin saya pernah dengar kalau beasiswa WTB ada tidak pakai TOEFL. Emang nggak wajib ya teman-teman, nggak wajib pakai TOEFL atau IELTS tuh nggak wajib ya. Kemudian kita lanjut ya ke Kak Nurul Rafidah Harahap yang udah raise hand, silahkan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Kak, nggak bisa on cam soalnya sambil nginiin anak. Oh iya. Jadi, ya gini Kak, saya ingin bertanya. Saya kan udah selesai S1 dari tahun 2021. Nah, jadi pending nih sampai 3 tahun. Insya Allah mau daftar nih di 2024. Itu kan saya emang nggak ada kegiatan apa-apa ya di selama 2 tahun, 1 tahun saya ngajar. Tapi saya selama kuliah S1 tuh aktif gitu, banyak ikut kegiatan, perlombaan juga banyak gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya mereka tanya wawancara gitu, misalnya nih ya Kak, sebagai gambaran aja, karena kan saya udah ibu rumah tangga, apakah emang boleh mendaftar? Terus nanti waktu wawancaranya itu saya menceritakan saya sebagai ibu rumah tangga apa boleh? Terus tadi nyambung juga pertanyaan dari Kak Bella, karena saya ibu rumah tangga, pasti kan kalau lulus bawa suami bawa anak ya gitu kan. Yang ditanggung kan cuma saya. Nah, kalau di sana saya sambil bekerja apakah boleh gitu? Kalau kita sudah lulus jadi awardee. Begitu Kak pertanyaannya. Mohon dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nurul, makasih pertanyaannya. Kak Nun, silakan mau jawab atau gimana? ya, gimana ya Kak? Itu aja sih yang aku jawab, yang pertanyaan keduanya yang kerja. Jadi Ya. setahu saya ya, info yang saya dapatkan itu untuk kerja kayak part time misalnya di restoran yang kayak gitu-gitu, apa kayak jadi babysitter atau ngajar kelas bahasa, itu bisa-bisa aja. Tapi kalau misalnya kayak kerja benar-benar official, kerja yang resmi gitu, setahu saya itu mesti harus izin dulu dengan pihak ETB. Nah, itu untuk lebih jelasnya nanti bisa di ini Kak Fadia menyambung gitu. Iya, benar. Teman-teman, jadi kalau teman-teman nanti sudah jadi award di beasiswa Turki, boleh banget kerja part-time, nggak masalah sama sekali. Atau bahkan misalkan pasangannya sudah, suami atau istrinya udah di situ juga mau kerja part-time, boleh. Cuman nggak boleh kerja full-time, karena kita itu visanya tuh visa student. Visa student tuh tidak diperkenankan untuk kerja full-time kayak gitu. Jadi kerjanya part-time doang, karena kita itu, iya pokoknya visa student cuman boleh jadi student dan kerja part-time, nggak boleh yang kerja kayak di perusahaan kayak gitu. Full time kayak gitu nggak boleh. Kemudian kalau untuk tadi Kak Nurul ya, kalau misalkan udah 3 tahun gap year gitu, untuk teman-teman juga yang gap year, boleh nggak daftar beasiswa Turki lagi? Boleh, asalkan umurnya itu masih masih sesuai persyaratannya beasiswa YTB. Jadi untuk daftar S1 maksimal 21 tahun, S2 maksimal 30 tahun, dan S3 itu maksimal 35 tahun kayak gitu. Jadi kalau Kak Nurul atau teman-teman yang lain mau gap year berapa tahun pun itu, asalkan usianya masih masuk kayak gitu ya, nggak apa-apa banget. Dan kalau misalkan memang gap year-nya misalkan
misalkan ngurusin anak, misalkan memang sudah menikah dan lain-lain, nanti diceritakan apa aja yang dilakukan selama gap year itu. Mungkin teman-teman bisa ini aja, bisa tambahkan aja, misalkan selama gap year itu apa namanya ada ikut apa namanya soft skill untuk mengembangkan soft skill mungkin kalian dalam menjadi ibu, kemudian soft skill dalam mendidik anak dan atau soft skill kalian apa aja. Maksudnya selama gap year itu kan nggak mungkin nggak ngapa-ngapain kan, baik untuk teman-teman yang nikah ataupun yang memang gap year karena kerja ataupun yang lain sebagai macamnya. Mungkin kalian bisa cantumkan gitu selama gap year itu apa yang kalian lakukan kayak gitu. Mungkin tapi lebih baiknya tuh selama gap year kayak aku tuh fokus meningkatkan soft skill bahasa misalkan atau soft skills apa kayak gitu yang kalian lakukan selama ini kayak gitu. Gitu ya mungkin ya. Em, sudah banyak sekali ya pertanyaan di Kak Nun ya, mana ya ini ya, coba aku lihat dulu yang dari kolom komen ya. Ini apa nih? Untuk beasiswa Turki ada syarat minimal akreditasi kampus sebelumnya nggak? Juga ada syarat lulusan prodi atau tidak ya? Setahu aku nggak, ya nggak sih Kak Nun? Nggak ada syarat kampusnya harus akreditasi A atau apa kayak gitu. Tahu aku nggak ada sih Kak, yang penting kampusnya itu terdaftar. Ada Iya, ini kalau kita klik kampusnya. iya, Kampus ya. kita gitu ada terdaftar dari sistemnya ITB. Iya, jadi itu nggak ada masalah ya mau kampus kalian akreditasi A, B, C, D kayak gitu, ya nggak masalah sih. Yang penting masih ada kampus dan ada ijazahnya kayak gitu aja ya. Kemudian Kak, maaf apa boleh minta PPT-nya? Boleh nggak Kak Nun nanti kita minta PPT-nya? Boleh, boleh Kak, nanti aku share. Ya boleh, nanti aku share-nya di grup Telegram ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek aja di grup Telegram. Kemudian maaf ya aku jawab sedikit lagi pertanyaan dari, aku cepet ya jawabin yang di chat ya, biar cepet selesai. Ini Kak, apakah jika kita pakai beasiswa YTB kita harus mempertahankan nilai? Atau kalau nilai menurun beasiswa akan dicabut? Dia kalau misalkan IPK udah berapa ya Kak Nun ya? Baru dicabut ya? Di bawah 2 sih setahu aku Bawah Kak, dua 2. ya? Iya, Ya. setahu aku. Nggak harus kita IPK-nya 3,5 atau di atas 3,5 tuh nggak harus. Tapi kalau udah di bawah 2 baru akan dicabut atau cuman di freeze ya? Di freeze Kak, di freeze ininya sampai IPK kita ini lagi. Naik lagi. Lumayan baik tau beasiswa YTB. Nggak ketat-ketat amat kayak beasiswa yang lain gitu. Assalamualaikum Kak, pengen tahu cara awal banget untuk pengajuan beasiswa itu, masih bingung saya masih bingung. Untuk Kak Lulu atau teman-teman yang lain yang baru bergabung ya, boleh aja langsung chat admin di WhatsApp, klik link di bio Instagram aku kalau misalnya masih bingung mau ngapain dengan beasiswa ini ya. Kak izin bertanya, kalau S1 jurusannya PAI, kira-kira mau lanjut S2 di Turki apa? Sama kayak aku S2-nya, kalau S1 PAI, S2-nya Religious Education teman-teman. Bisa ambil Religious Education atau pendidikan agama yang paling ini ya, yang paling nyambung. Kak, kalau mau apply YTB tapi belum pernah ada pengalaman ke luar negeri, bagaimana? Kira-kira faktor apa lagi yang bisa menjadikan kita lolos one shot? Ya, silahkan Kak Nun. Kalau misalnya teman-teman gak punya pengalaman ke luar negeri, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting teman-teman itu waktu kuliah itu menunjukkan kalau kalian aktif. Aktif itu nggak harus misalnya ikut exchange ke luar negeri gitu. Teman-teman pernah ikut seminar, jadi moderator, atau teman-teman aktif ikut organisasi, ataupun teman-teman pernah ikut lomba, meskipun teman-teman lombanya nggak juara gitu ya. Iya. Kayak gitu. Yang penting ada pengalaman lah ya. Ada pengalaman. Kayak gitu. Nggak harus ke luar negeri ya. Ini ya ada yang raise hand, Kak Lili Dwi Safitri, silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatannya dan mohon maaf tidak bisa on cam. Perkenalkan, nama saya Dwi Safitri, biasa dipanggil Lili. Izin bertanya Kak, mungkin ini lebih ke tips dan trik Kakak bisa masuk di beasiswa YTB, karena sekedar informasi Kak, tahun kemarin saya juga daftar, tapi qadarullah belum lolos, dan ini rencananya pengen daftar lagi, cuman masih bingung dan masih takut apa yang perlu diperbaiki, dan kira-kira di mana sih Kak letak poin-poin terbesar di berkas-berkas itu, dan bagaimana wawancara yang udah Kakak hadapi. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Silahkan Kak Non dulu. Kalau dibilang tips and trick itu semuanya kuncinya ada di ini ya teman-teman, berkas, LOI kita, CV, terus juga referensi menurut aku juga itu mendukung ya, sama pengalaman-pengalaman teman-teman semasa kuliah gitu. Apakah teman-teman termasuk mahasiswa yang aktif gitu atau enggak? Untuk teman-teman yang misalnya gimana cara buat LOI sih biar bisa outstanding, gimana cara buat CV, karena CV buat kerja sama CV buat beasiswa itu kan beda gitu kan. Nah, nanti teman-teman bisa ini apa ikut kelasnya Kak Fadia gitu ya Kak ya. Iya, kelas mentoring ya. Sebenarnya kayak gini teman-teman. Sebenarnya kayak gini. Kalian mau ikut mentoring atau enggak itu enggak masalah sama sekali. Cuman ada lebih baiknya kalau misalkan memang
apa ya, kayak ada orang dalam. Kalau punya mentor yang award di beasiswa Turki itu kayak ada orang dalam, terutama kalau memang mentornya tuh satu jurusan sama kalian. Misalnya kalian mau apply ekonomi Islam kayak gitu, terus mentornya itu satu jurusan, pasti kayak dia lebih tahu lebih banyak gitu tentang hal-hal yang ada di Turki, dan itu bisa menjadi celah untuk penelitian kalian kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau daftar beasiswa Turki, karena beasiswa Turki itu yang wajib itu berkas, dan di dalam berkas tuh ada esai, esai untuk anak S1 ya, LOI namanya. Kalau anak S2 sama S3 research proposal itu wajib, proposal penelitian itu wajib kayak gitu. Jadi kalau ditanya ke aku, misalkan kita belum lulus nih, kenapa ya belum lulus kayak gitu? Kalau misalnya kita introspeksi diri, yang pertama mungkin berkas teman-teman belum belum outstanding melebihi kandidat-kandidat yang lain. Karena yang daftar banyak kan, dan tahap pertama itu berkas, dan itu sistem gugur. Kalau berkasnya aja udah nggak bagus, gimana mau lulus ke tahap selanjutnya kayak gitu ya. Jadi berkasnya harus benar-benar outstanding yang bisa mengalahkan lah istilahnya peserta-peserta lain. Nah, gimana caranya berkasnya biar outstanding? Dan itu kan di dalam berkas banyak, ada surat rekomendasi, ada LOI atau esai, ada research proposal, dan yang menurut aku yang paling mempengaruhi banget tuh research proposal sama LOI ya. Jadi kalian gimana caranya menyusun esai, menyusun research proposal sesuai jurusan dan sesuai yang beasiswa Turki itu mau kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mungkin punya mentor, terserah kalian mau ikut mentoring dimanapun itu, nggak harus di aku kayak gitu. Itu malah lebih baik kayak gitu karena mereka lebih tahu gitu tentang Turki kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ikut mentoring bareng Kak Nun yang jurusan ekonomi, keuangan Islam, yang tadi wakaf dan lain sebagainya macamnya, bisa langsung ke Kak Nun kayak gitu. Nanti kalian bisa chat di admin WhatsApp kayak gitu. Tapi terserah mau ikut mau enggak tuh nggak apa-apa. Cuman kalau aku lebih baiknya ada mentor yang orang dalam kayak gitu. Jadi mereka kayak bisa kasih tahu kayak di Turki tuh ada kayak gini loh, yang hal-hal yang mungkin kita belum tahu sebelumnya seperti itu kayak gitu ya. Wow, ini pertanyaannya banyak banget. Mungkin kita batasin aja ya, Kak Nun ya. Aku tambahan boleh nggak Kak Fadia? Ya silahkan. Oke, jadi teman-teman ini buat teman-teman ya yang mau lanjut kuliah ekonomi gitu ya, mau itu S1 ataupun S2, boleh banget teman-teman. Jadi gini apa? Jadi sebelum di ITB itu juga alhamdulillah aku keterima, buat teman-teman yang tahu ya, ini beasiswa Malaysia International Scholarship aku juga dapat itu di IAIUM. Terus juga jadi kalau teman-teman mau tahu gimana caranya buat ini, buat bikin outstanding gitu ya, boleh banget kita diskusi lebih lanjut gitu. Iya, jadi IIUM itu salah satu kampus yang terkenal di Malaysia ya. Dia itu International Islamic University of Malaysia. Benar nggak sih, Kak Nun? Iya, benar-benar Kak. Ya, benar kayak gitu. Jadi Kak Non itu dapat dua beasiswa kuliah di Malaysia sama beasiswa kuliah di Turki. Tapi beliau milihnya di Turki kayak gitu. Jadi kalau kalian mau discuss lebih lanjut tentang beasiswa-beasiswa itu ataupun tentang kuliah ekonomi Islam di Turki, boleh langsung ke Kak Non aja kayak gitu ya. Tadi ada yang raise hand, aku nggak tahu siapa, tapi sudah nggak raise hand lagi. Mungkin ini kan masih banyak nih pertanyaannya. Aku boleh ya cepet aja jawab pertanyaannya kayak gitu ya, biar teman-teman nggak kecewa yang udah bertanya nih. Boleh nggak Kak Nun? Boleh Kak, lanjut. Boleh ya. Lanjutkan, gas. Ya, biar ini karena udah ikut kan, udah join, tapi kalau nggak dijawab nggak enak ya. Mana ini? Sampai di mana tadi? Nah ini. Jadi dulu aku pernah tanya sama salah satu awardee, mereka bilang kalau jurusan sains itu ada tes tulis semacam SAT dan lain-lain. Apakah saya juga harus menyiapkan untuk tes itu? Saya SMK Farmasi mau ke S1 perawat. Setahu aku yang kayak SAT, GRE, GMAT itu nggak wajib, kecuali kampus yang kalian tuju itu minta sertifikat semacam itu. Nah, misalnya kalian nggak punya sertifikat itu, sama kayak TOEFL atau IELTS. Kalau kalian nggak punya TOEFL atau IELTS, ya udah pilih aja kampus lain, karena masih banyak kampus lain yang bisa dituju, yang bisa dipilih kayak gitu. Jadi kalau memang nggak ada sertifikatnya, pilih aja kampus lain seperti itu ya. Katanya nanti ada sesi wawancara saat tes, ada sesi wawancara saat tes untuk beasiswa. Apakah wawancaranya dengan bahasa Turki atau bahasa Inggris, Kak? Iya, ada sesi wawancaranya dan itu wajib. Dia itu pakai bahasa Inggris sih biasanya, nggak pakai bahasa Turki. Memang orang Turki yang wawancara ya kanonnya. Cuman kita pakai bahasa Inggris gitu ngomongnya. Masa kita pakai bahasa Turki, kan kita belum tahu kayak gitu ya. Untuk beasiswa YTB sendiri aku udah cek kalau dia cover buat nggak semua jurusan. Hah? Nah, kalau hubungan internasional apakah YTB mengcover? Oh enggak, beasiswa YTB itu cover semua jurusan. Jurusan apapun kalian tuju, kedokteran, farmasi, keperawatan, atau jurusan apapun itu, atau hubungan internasional, semuanya di cover ya. Jadi aku nggak tahu nih Kakak Sridara dapat infonya dari mana, tapi beasiswa YTB itu mengcover semua jurusan kayak gitu. Kak, apakah kalau sudah mendaftar YTB harus mendaftar lagi di universitasnya? Tidak, daftar YTB aja ya kanon ya. Terus habis itu nanti otomatis lulus di universitas tersebut. Dan apakah perlu mengikuti ujian YOS kayak gitu?
Ujian YOS itu atau ujian tes tulis ya teman-teman ya, tes matematika dasar itu hanya untuk yang mau daftar S1. Jadi kalau kalian mau daftar S1 dan keterima wawancara, nanti sebelum wawancara ada ujian matematika dasar gitu. Kalau S2, S3 nggak perlu ya. Ya Allah, kan nanti kan ada pelatihan 1 tahun kelas bahasa. Nah, kalau selama 1 tahun itu kita belum lancar bahasa Turki gimana, Kak? Gimana nih, Kak Nun? Jadi as long as teman-teman bisa lulus setiap tahapnya ya C1 sampai dari A1 A1. sampai C1 sorry A1 sampai C1 bisa Satu. lulus gitu ya. Menurut saya nggak ada masalah, itu kan tinggal dari kebiasaan teman-teman aja gitu, prakteknya gimana gitu kan. Iya, nggak Gitu apa-apa aja sih Kak. kalau belum lancar bahasa Turki kita juga nggak lancar banget bahasa Turki dan semua orang kayak gitu, bukan cuman kita sendiri. Kak buka webinar tentang yang jurusan pendidikan bahasa Arab. YTB nggak ada soalnya jurusan pendidikan bahasa Arab, jadi kita nggak bisa buka webinar tentang itu. Ini izin tanya Kak, untuk sesi wawancara lakukannya offline ya wawancaranya. Teman-teman bisa ke Jakarta atau ke Aceh dengan biaya sendiri ya. Kemudian kalau kurang lancar bahasa Inggris, apakah bisa menggunakan penerjemah? Pas tahun aku nggak ada penerjemah. Pas tahun Kak Nun ada nggak? Aku dulu wawancaranya online Kak pas pandemi. Oh pandemi Ya nggak pandemi ada angkatan penerjemah ya? corona. Nggak ada ya. Cuman katanya tahun lalu itu ada penerjemahnya karena mereka tesnya di Yunus Emre Institute di Jakarta. Cuman aku nggak tahu kalau tahun ini, tahun depan. Ya Allah masih banyak banget. Oh sedikit lagi ya pertanyaannya ya. Kak Nun, nggak apa-apa kan ya kita jawab sedikit lagi ini pertanyaan kita Gak jawab apa-apa Kak, lanjut gas yang pol. cepat. Wadah tadi ya Allah. Ini. Kak, apakah di link Study in Turkey itu urutan kampusnya sesuai dengan top kampus Turki? Enggak, teman-teman. Kalau kalian mau lihat top kampus Turki bisa di apa namanya? Q rank apa tuh aku lupa lagi. QS World Ranking Kak. Iya, QS World Rank ya, bisa di situ ya. Oh, ini ada yang bantu jawab juga. Makasih ya yang udah bantu jawab pertanyaan-pertanyaannya. Kak, request jurusan yang paling menurut kakak mudah untuk pemula. Gak ada. Mau coba S1 di Turki tapi masih belum tahu jurusan apa ya. Ya, gimana ya? Paling sosial ya, bukan yang teknik-teknik. Cuman ya tetap aja susah kayak gitu ya. Maksudnya nggak ada yang semudah itu juga kayak gitu. Aku nggak tahu, aku nggak bisa rekomendasiin jurusan yang paling mudah. Sesuai minat kalian aja ya. Izin tanya Bu, untuk beasiswa YTB, stipend S3 berapa ya Bu? Berapa ya Kanon? 3.000 lira ya sekarang ya? S2 berapa sekarang? Sekarang itu di ini Kak 4.000-an untuk S2. Jadi S3 pasti lebih gede dari itu. Ya mungkin 5.000 atau 6.000 lira ya. Apakah ada teman dari Narsum yang S3 beasiswa LPDP di sana? Oh, karena ini nggak ada sih kalau aku ya, teman LPDP di Turki. Paling teman-teman kita YTB biasanya ya Kak ya. Iya, Kak. Mengenai ekonomi Turki yang lagi down, gimana mengenai uang saku yang diberikan? Apakah cukup atau enggak? Cukup apa enggak Kak? Cukup aja sih teman-teman, cukup juga tergantung gaya hidup teman-teman. Kalau Iya. tiap hari ke Starbucks juga kan, mohon maaf kan nggak cukup juga gitu. Tarik ke restoran ya. Iya. Gitu. Cukup-cukup aja sih. Untuk program S3 lebih approve daftar YTB atau TDV ya Kak? Kalau beasiswa TDV khusus untuk yang jurusan agama Islam doang. Kalau YTB untuk semua jurusan kayak gitu ya. Kalau untuk recommendation letter bisa dibuat ketika semester 5 berakhir. Dan bagaimana ketentuan pembuatannya Kak? Oh ini sudah, kalau udah ada yang bantu jawab aku nggak tanya lagi ya. Minta link grup tele Kak, kemarin itu nggak nemu. Yang mau gabung di grup Telegram bisa klik link di bio Instagram aku, link paling terakhir ya. Kak, setelah ini kelas Zoom-nya kapan lagi? Nanti bakal aku umumin ya di email ya. Kak, untuk perusahaan LOI poin yang terpenting apa ya? Ini udah kayak dikejar setan ya. Maaf ya teman-teman ya. Untuk perusahaan LOI poin yang terpenting banyak ya teman-teman. Kalau misalkan mau belajar lebih lanjut tentang LOI bisa ikutan kelas mentoring aku, klik link di bio Instagram aku, atau bisa juga nanti sama Kak Nun ya, boleh banget. LOI itu sama research proposal yang paling penting yang menentukan kalian lulus atau enggak kayak gitu. Karena logikanya kalau misalkan kalian IPK-nya 4 atau nilainya 100, katakanlah ya nilai rata-rata 100, kan bisa jadi orang lain juga punya nilai yang sama. Cuman kalau research proposal atau LOI atau esai itu nggak semua orang bisa sama dan seunik kamu kayak gitu ya. Jadi itu yang paling penting. Ini sudah tadi ya. Aku kalau udah dijawab aku nggak jawab lagi ya. Untuk kesehatan ada nggak CP mentoring? Eh nanti ya Kak ya. Saat ini belum ada sih ya. Aku mau ambil jurusan teknik kimia nih Kak. Apakah ada persyaratan khusus ya Kak?
Nanti minggu depan kita bahas tentang kuliah teknik di Turki ya. Wah, masih banyak sekali nih. Ya, teman-teman, mungkin kita nggak bakal bahas semua pertanyaannya ya. Mungkin ini terakhir ada yang Kak Lili lagi raise hand. Mungkin kita kasih kesempatan untuk Kak Lili ya, karena udah raise hand. Silahkan Kak Lili. Terima kasih Kak. Sebelumnya mohon maaf bertanya lagi. Ya, Kemarin waktu apply itu saya masih SMA ya Kak. Jadi surat rekomendasi itu dari guru SMA. Nah, apakah kalau saya mau apply lagi dan kebetulan saya sudah masuk di Universitas di Jogja, itu boleh menggunakan rekomendasi dari guru SMA dulu atau harus dari dosen di perkuliahan Kak? Terima kasih. iya. Sebenarnya gimana Kak Nun? Sebenarnya bisa aja sih pakai yang dari guru SMA. Tapi Kak Lili berarti mau daftar S1 lagi atau S2 ya? S1 Kak. S1 ya. Boleh aja pakai yang dari dosen, boleh, yang dari guru juga boleh. Karena kan anggapannya kayak masih SMA nggak sih dan mau daftar S1 kayak gitu. Orang kan anggapannya kayak gitu nggak sih. Jadi bebas aja Kak mau pakai yang. Tapi kalau ambil pakai yang dari guru berarti tanggalnya dirubah ya teman-teman ya. Jangan kayak tanggal dari tahun lalu kayak gitu. Kayak walaupun isinya sama kalian rubah tanggal lah kayak gitu ya. Biar orang nggak pikir ini udah lama-lama banget kayak gitu. Itu ya Kak. Baik Kak, terima kasih banyak. Oke, iya teman-teman ini kan kita kayak udah mau hampir 2 jam ya nggak sih? 1 jam ya, 1 jam lebih kayak gitu ya. Dan masih banyak sekali pertanyaan teman-teman. Mohon maaf kita belum bisa jawab semuanya karena keterbatasan waktu. Mungkin terakhir ya sebelum kita tutup Kak, nanti kita bakal foto bareng. Tolong open cam yang bagi yang mau ya. Sebelum kita tutup mungkin dari Kak Nun ada sesuatu yang ingin disampaikan Kak kepada teman-teman yang sudah hadir di sini pada hari ini. Oke, jadi mumpung ini ya Kak, beasiswa YTB kan biasanya dibuka di awal Januari ya sampai Iya. Februari. Jadi teman-teman masih ada waktu buat teman-teman yang masih kuliah S1 ataupun S2 masih ada waktu nih ya dari bulan November sama Desember. Kalau misalnya teman-teman benar-benar maksimalin gitu di berkasnya apa semuanya diliatin gitu kira-kira apa aja nih yang belum lengkap teman-teman usahain dilengkapin dulu gitu. Jadi pas teman-teman udah mau pendaftarannya udah buka, jadi teman-teman istilahnya nih udah siap gitu, udah ready gitu. Kayak gitu aja sih Kak ininya. Iya, oke, iya. Intinya dipersiapkan dari jauh-jauh hari dan kalau kalian sudah bertahan nih ada 60 orang ya kuliah di sini. Aku tandai kalian. Enggak maksud. Tadi kan kayak ada 70-an orang. Cuman maksudnya sebagian orang ya keluar mungkin karena ada kesibukan dan lain sebagainya macamnya. Cuman 60 orang di sini kalian tuh masih lama tau daftar beasiswa WTB buka sebenarnya masih lama ya dibilang-bilang kayak belum ada juga orang yang panas tentang beasiswa ini tapi kalian tuh kayak udah panas gitu pengen tahu tentang informasi beasiswa ini. Ingat kalian tuh udah satu langkah lebih jauh dibanding orang-orang yang lain yang mungkin tidak tertarik untuk cari-cari info sedini mungkin kayak gitu kan ya. Nanti pengennya pas udah kepepet kayak gitu. Jadi selamat buat kalian semua yang udah yang udah effort dari awal, dari jauh-jauh hari kayak gitu. Semoga Allah mudahkan langkah kalian ya. Semoga Tuhan mudahkan langkah kalian untuk dapat beasiswa Turki ataupun beasiswa yang lain kayak gitu ya. Karena kita kan nggak tahu ya nasib kita tuh bawa kita ke negara mana kayak gitu. Jadi semoga Allah mudahkan dan jangan menyerah aja untuk cari-cari informasi kayak gitu. Nggak apa-apa dari jauh-jauh hari. Jadi biar bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari semua berkasnya. Karena berkas itu memang butuh waktu. Nggak bisa seminggu tiba-tiba pleng jadi kayak gitu nggak bisa kayak gitu. Jadi teman-teman selamat untuk kalian yang sudah hadir sampai selesai ini. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Nun yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak sudah mencerahkan kita dengan tentang ekonomi dan keuangan Islam di Turki yang aku pun nggak tahu sebenarnya tentang hal itu. Cuman makasih banyak Kak Nun udah cerahkan untuk kita semua, udah bagi informasinya. Semoga menjadi amal jariah bagi Kak Nun dan juga untuk kita semua ya. Amin ya robbal alamin kayak gitu. Ya, terima kasih banyak Kak Nun dan juga teman-teman semua. Kalau teman-teman mau dapat webinar gratis lagi, insya Allah minggu depan lagi, insya Allah kita akan ada webinar gratis seperti ini. Minggu depan kita bakal bahas tentang kuliah teknik di Turki. Kemudian minggu depannya lagi insya Allah tentang kuliah hubungan internasional di Turki. Kemudian minggu depannya lagi insya Allah kuliah ilmu komunikasi di Turki kayak gitu. Kemudian minggu depannya lagi belum ada jadwalnya, nanti aku Iya, sampaikan. kerja nyata Kak. Iya, iya. Nanti aku sampaikan lagi di grup Telegram ataupun di story aku kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut kelas mentoring sama aku boleh, sama Kak Nun juga boleh. Apalagi yang mau jurusan mau daftar ekonomi Islam dan ekonomi dan keuangan Islam di Turki ataupun daftar beasiswa IIUM, boleh banget ya. Nanti bisa ketemu lagi sama Kak Nun seperti itu ya. Jadi sebelum kita tutup ya, kita foto bareng dulu boleh open cam.
Semoga ada yang mau open camp, soalnya biasa pada nggak mau open camp kan ya. Silahkan yang open camp, nanti siapa tahu Boleh kalian izin terima ya. sekali nanya ya? Ya Kak? Siapa? Izin nanya. Oh ya kalian, nah. Iya Nah, silahkan. kalau yang untuk, nah kan ada bagian dua waktu wawancara. Di Aceh sama di Jakarta. Di Aceh di kota mana Kak kira-kira? Aku nggak Makasih. tahu ya. Mungkin di Banda Aceh ya. Di Aku nggak Banda tahu di Aceh. Aceh mana, Pak. Mungkin di Aceh kota ya nggak sih, di Banda Aceh ya. Tes Iya. Kak. Iya, sama-sama. Ayo kita masih tunggu yang open camp. Silahkan. Boleh ya follow Instagramnya Kak Nun sebagai ucapan terima kasih dong. Karena udah memberikan kita ilmu gratis pada hari ini. Aku, apa Kak namanya? @nun? Nggak kedengeran deh. Lagi mute coba. @nun Mazia. Sama nggak sih namanya? Mazia. Atau udah di... Mas jangan lupa ya teman-teman kalau ya Ya, sama kita Kak Mas follow. Syara. Ini sekalian promosi boleh nggak Kak? Silahkan, Iklan boleh silahkan. nggak? Silahkan Kak Nun. Jadi teman-teman yang punya ketertarikan di bidang ini ya apa pasar modal, kebetulan kita lagi open recruitment ya teman-teman, GID Mes Turki lagi open recruitment sampai besok. Jadi teman-teman yang tertarik daftar itu boleh banget nih kepoin Instagramnya Galeri Investasi Digital Mes Turki gitu. Kita aja sekian. Iya, iya. Ini bagus banget tau kalau misalnya kalian udah masuk dalam keanggotaan itu terus mau kuliah ekonomi Islam di Turki malah lebih kayak ada pengalaman yang relate kayak gitu. Udah tentang Turki kayak gitu. Ternyata nama Instagramnya @mazia_mahsyar guys. Kalian nanti bisa follow ya sebagai ucapan terima kasih kita karena Kak Nun sudah memberikan kita ilmu gratis pada malam hari ini. Ada juga aku udah tag di story aku kok. Kalian bisa langsung cek dari situ ya. Yo, siapa lagi nih yang mau open camp? Kita masih tunggu, nggak apa-apa. Sudah follow tuh, udah di follow Kak Mailisa. Thank you ya. Kita karena nggak bisa kasih apa-apa ke Kak Nun, kita kasih doa dan kita follow ya dia di Instagram. Takip Ediordum Ablam tuh. Ada yang bisa pakai bahasa Turki juga. Udah di follow tuh. Oke, Siap-siap ada insya Allah lagi Mas. Habis ini yang ya OTW fallback. Iya. Ayo yang mau open camp lagi boleh ya pakai mukena juga nggak apa-apa. Siapa tahu kalian ketemu nanti Kak Nun di Turki terus kayak Kak Nun bilang kamu siapa ya kayak gitu. Tinggal tunjukin foto ini kamu lupa gitu ya. Ya siapa lagi nih? Kita masih tunggu. Nanti fotonya aku kirim di grup Telegram ya teman-teman ya. Kalau kalian mau upload story boleh tag aku, boleh tag Kak Nun silahkan banget ya. Nanti insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di webinar-webinar selanjutnya. Nih udah rame nih. Yuk siapa lagi? Ini KFFO anaknya ya? Ini mau daftar kuliah ekonomi di Turki. KFFO anaknya. Oke. Oke, ada yang nggak bisa open cam karena mati lampu nggak apa-apa ya. Kita foto ya. Udah ya kayaknya ya. Yuk, 1, 2, 3 semuanya action ya. Kalau ada yang membantu foto juga boleh ya. Ini aku foto dari komputer aku. 1, 2, 3. Gaya bebas. Aku nggak bisa gaya bebas. Lagi tekan. 1, 2, 3. Oke, sudah ya, sudah kita foto. Terima kasih banyak semuanya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan atau semoga kalian bisa ketemu Kak Nun ataupun aku di Turki ataupun di negara-negara lainnya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau gitu kami pamit undur diri ya. Terima kasih banyak Kak Nun, terima kasih banyak teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Fadia, teman-teman semua. Hari bebek, terus.